Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini Pak Rusnanto ya. Mau manis, mau pahit, bodo amat. Aku kan pinginnya kopi bang. Mantap itu. Itulah banyak yang kita tidak bersyukur ya. Kita kepingin minum kopi, ya. Tahu dapatnya kopi pahit. Masih syukur ada kopi daripada nggak ada, ya nggak? Nah ini yang harus kita belajar. Apa titik masalah dalam hidup? Coba kita kajilah. Kenapa kita bermasalah dalam hidup? Apa saja titik masalah dalam hidup? Titik masalah dalam hidup itu sebenarnya bukan dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Penyebabnya adalah tidak menerima. Segala sesuatu dalam hidup kalau tidak menerima pasti menjadi masalah ya. Pasti menjadi masalah. Ya saya jadi teringat seperti kemarin waktu kami kumpul di Medan. Pak Nas nyuruh Bang Edi, tolong buatkan dulu nih kopi Pak Wo nih. Ya, tracing di situ di situ kok saya ngebaca kok agak beda nih. Yang lain dibuatin tapi Pak Nas lain sendiri, buat sendiri dia. Nah, itulah gentleman itu kan. Rupanya takaran gulanya beda. Dia nggak suka yang pahit, dia sukanya yang manis-manis. Jadi tinggal bilang sama tuan rumah kan, sama Bu Aisyah, biar aja si Edi yang buat sendiri. Nah, jadi dibuatinlah kopi sesuai takaran kita, sesuai selera kita. Itu lebih enak daripada disuguhin kopi sama tuan rumah, rupanya takaran gulanya beda dengan kesukaan kita. Lebih enak gentleman ya enggak? Nah itu bagus itu yang begitu. Jadi bagaimana segala sesuatu kita menyikapinya. Nah kalau orang yang suka manis disuguhin kopi pahit, kalau hatinya busuk, ini pelit kali tuan rumah nih, gula aja pelit. Ya kan? Kok nggak ada manis-manisnya ya, itu jadi prasangka jelek kita ya kan. Itulah setan itu, halus sekali setan itu membisiki. Nah tapi kalau yang macam Pak Nas modelnya enak, gentleman, biar aja buat sendiri karena takaran gulanya beda. Nah enak, jadi tuan rumah nggak gimana-gimana, kita pun enjoy kan. Jadi apapun dalam hidup ya, kunci masalah adalah tidak menerima, itu saja. Istri masak keasinan, akhirnya berantem. Kenapa bisa berantem? Karena lidah kita nggak menerima asin itu. Coba diterima. Nggak ada yang namanya berantem, nggak ada yang namanya ngomel, ya. Apapun dalam hidup. Jadi coba kita lihat, kita kaji, ya. Kenapa kita selalu susah? Kenapa kita selalu mengeluh? Kenapa kita nggak bisa bahagia? Jadi kunci bahagia itu ada di menerima. Terima dulu yang udah ada. Apapun hari ini, itulah rezeki kita. Apapun yang ada hari ini, itulah yang harus kita terima. Jangan terlalu ambisi, jangan terlalu menggebu-gebu, jangan terlalu banyak berangan. Nggak dapat, kecewa ya, nggak menerima. Itu aja sih titiknya, penyebabnya tidak menerima ya. Coba kita menerima, enak. Nah tinggal bagaimana caranya kita menyikapi sesuatu yang tidak kita sukai. Bisa nggak kita sikapi? Kalau pandai kita menyikapi, misalkan nih hari ini kok panas sekali ya, terik sekali cuacanya ya, ngeluh kita, ya sikapi lah bagaimana biar kita adem dingin, ya mandilah ya kan, ademkan dirimu, mandi. Nah gitu, tinggal pandai-pandai menyikapi aja. Segala sesuatu dalam hidup kalau menerima ya enjoy, santai, nggak ada kita ngeluh, nggak ada kita gimana-gimana. Coba tanya diri kita, sudah bahagiakah kita hari ini? Nah, contohnya lagi nih tentang utang lah. Banyak orang ngeluh tuh karena utang. Ya Allah, aku dikejar-kejar utang. Ya Allah, kapan aku bisa bayar utang? Ya.
ketika dia tidak menerima berhutang, di situ dia akan dihantui. Tapi kalau dia bisa menerima, ya Allah, aku berhutang ini memang Engkau, karena Engkau ya Allah. Ya, coba kita ini ajak dialog Allah nih. Kita punya utang nih, mau bayar nggak mampu, belum ada uang, terus ajak dialog sama Allah. Ya Allah, aku dihantui rasa berhutang. Kita nggak menerima, akhirnya apa? Susah hati kita kan. Nah, coba kita ajak dialog sama Allah. Ya Allah, Engkaulah yang membuat aku berhutang ya Allah. Bagaimana kita bisa bilang Allah yang membuat berhutang? Engkau yang menyempitkan rezekiku ya Allah, sehingga aku nggak bisa bayar hutang. Kalau Engkau luaskan, insya Allah aku bisa bayar hutang. Berarti berhutang ini karena siapa? Karena Allah. Itu maunya Allah. Ya mungkin karena dosa kita juga Allah memberikan rasa takut itu biar kita kapok. Tapi kita juga harus kembalikan lagi itu kepada Allah. Karena ini udah kehendak-Mu ya Allah, aku terima ya Allah. Nah, terima coba. Ketika kita menerima berhutang itu, di situ nggak ada lagi rasa takut, nggak ada lagi kita dihantui. Bukannya aku tak mau bayar ya Allah, aku memang nggak mampu. Karena apa aku nggak mampu? Engkau yang sempitkan rezekiku. Ya. Nah, ini maunya-Mu ya Allah. Gitu. Coba ajak dialog itu. Nanti ada ketenangan, tenang hati kita. Ya. Allah hanya ingin Allah itu kita tuh mengakui Dia gitu. Bergantung kepada Allah, minta kepada Allah. Nah, cuman kadang selama ini kan kita sok paten, nggak butuh aku sama Allah kan gitu. Perasaan kita itu. Nah, dibuat butuh kita. Terima langsung. Aku terima ya Allah. Kalau memang ini hukuman bagiku ya Allah, ini azab bagiku, rasa takut ini, aku minta kekuatan lah ya Allah untuk menghadapinya ya Allah. Nah, nanti itu akan turun tuh ketenangan di hati kita, tenang hati kita. Nah, itu sambutan Allah, berarti Allah jawab gitu kan. Nah, intinya itu aja. Kalau nggak nerima, ajablah kita. Sampai kapanpun hidup ini susah terus, berlipat-lipat terus muka kita itu, kusut terus muka kita itu. Nggak ada istilahnya bahagia-bahagianya. Kenapa? Egonya main terus, nggak pernah kita mau menerima. Segala sesuatu baik dan buruk, ya pandang Allah. Udah kehendak-Mu ya Allah, aku terima ya Allah. Ya, coba teman-teman, apapun dalam hidup, ketika kita menerima, apapun masalahnya, apapun ceritanya, terima dulu. Ketika kita menerima, di situ baru ada kebahagiaan, di situ baru ada ketenangan. Ya, dicoba aja. Kita belajarlah dari hal-hal kecil di rumah, sama istri, sama anak. Ya. Contoh anak bodoh misalkan, anak kita udah diajarin nggak ngerti-ngerti juga, capek kita ajarin, nggak nangkap juga pelajaran. Marah kita, kenapa marah? Kok nggak menerima anakmu lemah kan gitu? Kok nggak menerima anakmu nggak bisa menangkap pelajaran? Coba kau terima. Nah, di situ ada ketenangan, ada kesabaran. Jadi puncak marah itu ya dari tak menerima. Segala sesuatu dari situ semua.